Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami yang mengulas tentang histori, peristiwa, tokoh, biografi, dan edukasi. Sekian lama kami tidak membuat video untuk Anda, semoga kabar kalian sehat selalu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami dan sudah subscribe, semoga video kami selalu bermanfaat untuk teman-teman. Di kesempatan video kali ini, kita kembali akan mengulas sejarah tentang komputer, di mana video sebelumnya, kita sudah mengulas komputer generasi pertama, kedua, dan generasi ketiga. Seiring berjalannya waktu, dan perkembangan zaman, maka komputer generasi keempat, dimulai dari tahun 1970. Sebelum kita mengulas tentang komputer generasi keempat, Dukung channel kami, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan lonceng, agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. komputer generasi keempat, atau yang dikenal dengan komputer mikroprosesor, dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Pada komputer generasi keempat ini, menggunakan chip sebagai komponen utamanya, chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan integrated circuit atau IC, dan komponen listrik lainnya. Munculnya komputer generasi keempat, ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Dikutip dari Britannica, pada pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an, Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC dan komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip atau LSI. Penggunaan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping, yang berukuran setengah keping uang logam, mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer. Mikroprosesor seri 4004 adalah mikroprosesor pertama yang dikembangkan oleh Intel Corporation. Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang lebih spesifik. Contoh komputer pada generasi ini adalah Apple I Computer, dan komputer Apple pertama ini diluncurkan pada bulan April tahun 1976. Komputer ini dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs, dan menandai awal dari apa yang akan menjadi kekuatan teknologi. Pada komputer Apple pertama ini, Steve Wozniak dan Steve Jobs memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Selain itu, pada tahun 1977, muncul juga komputer TRS model 80, dengan prosesor jenis Motorola 68000 dan Zilog Z80, yang menggunakan RAM 64 KB. Pada tahun yang sama, yaitu 1977, komputer Apple kedua telah dirilis, dan menjadi komputer mikro pertama yang didistribusikan secara luas. Komputer Apple II, yang menggunakan prosesor jenis 650R dan RAM 64 KB, juga merupakan salah satu komputer PC yang sangat populer di era itu. Sistem operasi yang digunakan pada saat itu adalah CP/M 8 byte. Komputer ini sangat populer pada awal 1980-an. Pada tahun 1977, Commodore International memproduksi rangkaian komputer PC, atau komputer pribadi pertama di dunia, yang bernama Commodore PET. Komputer menggunakan satu casing all-in-one, yaitu menggabungkan mikroprosesor MOS Technology 6502. Commodore Basic, juga dikenal sebagai PET Basic atau CBM Basic, adalah dialek bahasa pemrograman BASIC yang digunakan dalam lini komputer rumah 8 byte Commodore International. Mulai dari PET 1977 hingga Commodore 128 1985. Kemudian, memori read only.
Selanjutnya, keyboard, monitor monokrom, dan pada model komputer awal, terdapat dek tempat kaset. Semua perangkat tersebut sudah tergabung dalam satu casing. Pengembangan sistem ini dimulai pada tahun 1976 dan didemonstrasikan serta dijual sebagai komputer pribadi pertama untuk umum di Consumer Electronics Show pada bulan Januari tahun 1977. Selanjutnya, pada tahun 1979, secara resmi komputer Atari 8 byte diperkenalkan dan diluncurkan oleh Atari Incorporated sebagai sistem komputer rumah Atari dengan model Atari 400 dan model Atari 800. Arsitektur dirancang dengan CPU teknologi MOS 6502 dan 3 koprosesor khusus yang memberikan dukungan untuk sprite. Pengguliran multiarah yang mulus, menggunakan 4 saluran audio, dan fitur lainnya, seperti grafik dan suara yang lebih canggih daripada kebanyakan game sezamannya. Atari 800 diposisikan sebagai model kelas atas, dan Atari 400 harga lebih terjangkau. Pada Atari model 400, memiliki keyboard membran yang peka terhadap tekanan dan anti tumpah, dan pada awalnya memakai dengan RAM 8 KB yang tidak dapat di-upgrade. Sedangkan pada Atari model 800, memiliki keyboard konvensional, mempunyai slot cartridge kedua, yang memungkinkan peningkatan RAM dengan mudah, hingga 48 KB. Keduanya menggunakan CPU 6502, yang identik 1,79 MHz atau 1,77 MHz untuk versi PAL, dan koprosesor antik, Poké, dan CTIA, GTIA. Sebelumnya, yaitu pada tahun 1977, Atari Incorporated pernah memproduksi konsol video game untuk rumahan yaitu Atari model 2600. Sebagai sistem komputer video Atari atau Atari Video Computer System, atau VCS, konsol ini mempopulerkan perangkat keras dan permainan berbasis mikroprosesor yang disimpan pada cartridge ROM yang dapat ditukar. Hal tersebut menarik konsumen pada komputer rumahan karena lebih canggih dan dapat diprogram. Inilah beberapa game Atari yang populer pada tahun 1980-an. Tidak mau kalah, perusahaan IBM mulai mengeluarkan PC pada 1981. Komputer ini diperkenalkan untuk penggunaan personal komputer, atau PC, yang dapat digunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Komputer ini menggunakan sistem operasi MS-DOS 16 byte. Komputer pribadi ini diperkuat dengan menggunakan prosesor 16 byte Intel 8088 berkecepatan 4,77 MHz. Melihat harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, maka dalam waktu singkat komputer tersebut menjadi sangat populer. Jumlah personal komputer yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981, dan menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982, 10 tahun kemudian, mencapai 65 juta komputer yang digunakan.
Perkembangan komputer yang demikian, memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, disebut mini komputer, dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan mengatur data dalam bentuk tabel. Dalam memperebutkan pasar komputer, pada saat itu IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh. Apple Macintosh menjadi terkenal karena memopulerkan sistem grafis pada komputernya. Macintosh juga memopulerkan penggunaan peranti mouse, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh, atau disingkat Mac, adalah salah satu jenis komputer personal yang berbasis PowerPC, dan komputer ini diproduksi oleh Apple pada tahun 1984. Macintosh merupakan komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka grafis atau GUI. Apple Macintosh terus dikembangkan dan diproduksi oleh Apple sampai tahun 2000-an dan menjadi cikal bakal laptop Apple MacBook. Inilah ciri-ciri khusus komputer generasi keempat. Pertama, IC lebih kompleks dan terintegritas. Kedua, menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Ketiga, dikembangkannya VLSI atau Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Keempat, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Perkembangan dan evolusi komputer tidak sampai di sini. Video yang kami rangkum di sini hanya sedikit awal dari perjalanan teknologi menuju komputer generasi kelima. Sampai di sini video kami tentang sejarah komputer generasi keempat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton juga video kami yang lain, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan bagikan ke teman-teman kalian.